Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rahmat keberkahannya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran mata kuliah pada saat ini. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang saya banggakan dan Bapak dosen pengampu Tony Nasution MPD yang kami hormati, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila yang terdiri dari Ade Sapitri Siregar, Lucy Cantika Dewi, Nur Jannah, Sri Retno Anjani, dan Tri Kumala Bintang. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi tentang materi landasan Pancasila dan tujuan Pancasila, yang mana moderatornya di sini oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita pada penjelasan materi. Filosofis. Pancasila sebagai dasar filosofis, filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis dan holistik. Sila per sila yang tersusun adalah satu kesatuan yang bulat, utuh dan hierarkis, sehingga dapat diartikan sebagai suatu sistem filsafat. Di dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap bila bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berdasarkan pengertian arti kata filsafat dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Yunani yakni filosofia, terdiri dari kata philen yang artinya cinta dan sophos artinya hikmah atau kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat mengandung arti cinta kebijaksanaan, yang mana cinta diartikan sebagai hasrat yang benar, yang besar atau bersungguh-sungguh, dan kebijaksanaan diartikan sebagai kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau India yang berasal dari bahasa kata Brahmana, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang digunakan sebagai landasan dari keputusan bangsa, ideologi tetap bangsa, serta mencerminkan kepribadian bangsa. Landasan Pancasila. Landasan Pancasila hendaknya dipahami secara masif, sehingga dalam pengamalannya di berbagai bidang kehidupan tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian. Dengan memahami secara utuh, berarti secara harfiah menghargai dan menghormati Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia secara ideologi negara. A. Landasan historis. Landasan historis Pancasila yang pertama yaitu landasan historis. Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah tentu dari proses berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga, sehingga kita harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini. B. Landasan kultural. Landasan Pancasila yang berikutnya yaitu landasan kultural. Perlu diketahui, landasan kultural Pancasila mempunyai unsur-unsur sebagai adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, dan kebudayaan dalam negara Indonesia yang secara umum. C. Landasan yuridis. Landasan Pancasila yang ketiga yaitu sebagai landasan yuridis. Definisi landasan yuridis adalah landasan berdasarkan aturan yang dimulai dari permufakatan dan permusyawarahan. Dalam alinea atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sah. D. Landasan filosofis. Landasan Pancasila yang terakhir yaitu sebagai landasan filosofis. Filosofis ini bersumber dari adanya pandangan-pandangan yang ada di dalam filsafat pendidikan, lalu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai sumber nilai, hakikat pengetahuan, serta mengenai kehidupan yang baik.
Berikutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan diartikan sebagai perangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Pancasila adalah 5 sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Adapun beberapa tujuan Pancasila: 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan 5. Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, tujuan pendidikan Pancasila sendiri untuk menghasilkan peserta didik yang menjiwai Pancasila, sehingga memiliki sifat yang bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah serta pemecahannya, dan juga mengenali perubahan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat bangsanya. Kemampuan warga negara dari suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna, serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan di masa depannya. Sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan juga nilai budaya dan bangsa. Untuk mewujudkan wawasan dan kesadaran bernegara, cinta tanah air menjadi tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama dari keyakinan dan sikap hidup masyarakat, bangsa, dan bernegara. Baiklah, sekian persentase dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika memang ada tanggapan dari teman-teman semua, silakan isi pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.